Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Cahaya mengalir di layar dan sepenuhnya menampilkan sosok manusia di dalam peti mati hitam. Meskipun kedua matanya tertutup, masih mungkin untuk mendeteksi sifatnya yang agresif dan tangguh. Raja Kursi Surga. Mata kelompok Flame Master juga tenggelam pada saat ini, sebelum niat membunuh yang kuat melintas di wajah mereka. Mereka akhirnya menemukannya. Mata indah Ying Huan menatap pria berpakaian hitam yang terpantul di layar. Sesaat kemudian, pupil matanya mengeras. Ini karena pada saat ini, mata pria yang tertutup rapat itu bergetar pelan, sebelum dia perlahan membuka kedua matanya. Saat ia membuka matanya, kejahatan yang dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kekurangan muncul. Jika seseorang dengan pikiran lemah melihat ini, kemungkinan besar ia akan kehilangan akal sehatnya. Ying Huan dan yang lainnya menatap dingin ke arah Raja Kursi Surga yang telah terbangun. Sementara itu, Raja Kursi Surga juga menatap balik ke arah mereka dengan ekspresi dingin. Seolah-olah Raja Kursi Surga telah mendeteksi bahwa seseorang sedang memata-matainya dari jauh. Haha, apakah ini Master S? Duduk di dalam peti mati, Raja Kursi Surga perlahan bangkit. Kemudian, dia melihat ke layar sebelum tersenyum tipis. Dengan ekspresi malas di wajahnya, dia berkata, "Kalian cukup terampil. Ternyata kalian benar-benar mampu memata-mataiku dengan cara ini." Tidak ada yang menjawab. Ini karena dia tidak bisa mendengar jawaban mereka meskipun mereka menjawab. Meskipun mereka bisa menggunakan mata langit untuk memata-matai Raja Kursi Langit, itu tidak memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi. Pada saat ini, Raja Kursi Langit hanya berbicara kepada kehampaan. Namun, dia tahu bahwa kata-katanya pasti didengar oleh kelompok Ying Huan. Karena kalian tahu di mana aku berada, aku akan menunggu kalian semua datang. Begitu kalian tiba, aku yakin kita bisa menyelesaikan dendam kita sekali dan untuk selamanya. Raja Kursi Surga tertawa sebelum berkata. Namun, senyum jahat dan kejam muncul di sudut bibir Raja Kursi Surga. Dia berbalik menghadap layar dan perlahan mengepalkan tangannya, sebelum kilatan aneh melintas di matanya. Kali ini, kalian pasti akan kalah. Layar bergetar pelan sebelum gambar mulai kabur. Setelah itu, gambar Heaven Seed King juga semakin kabur. Akhirnya, layar bergetar sebelum menghilang sepenuhnya. Seketika, Eye of Primal Chaos yang melayang di langit juga menghilang. Ying Huan berdiri, matanya yang cantik dipenuhi dengan dingin saat dia berkata, "Sepertinya Raja Kursi Surga seharusnya sudah pulih sepenuhnya." "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Flame Master dengan suara berat. "Jika Heaven Seed King pulih sepenuhnya, kekuatan tempur Devil Prison juga akan melonjak ke puncaknya. Ini jelas merupakan berita buruk bagi mereka. Mereka seharusnya berada di wilayah Suan Barat. Di sanalah markas mereka berada," kata Ying Huan. "Beritahukan kepada 3 aliansi besar. Minta mereka untuk mengakhiri kebuntuan dengan Yimo sesegera mungkin. Setelah itu, kirim semua pasukan mereka ke wilayah Suan Barat. Kali ini, kita harus benar-benar memusnahkan mereka semua." Ada cahaya yang sangat tajam mengalir di mata cantik Ying Huan. Yimo ini terlalu sulit untuk dihadapi. Karena itu, jika mereka hanya memaksa makhluk-makhluk ini untuk bersembunyi seperti yang mereka lakukan sebelumnya, mereka tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Untungnya, kali ini, mereka berada dalam posisi yang menguntungkan. Ini karena mereka memiliki keuntungan sebagai tuan rumah. Selain itu, semua Yimo di sini terjebak di dataran ini. Karena itu, tanpa bala bantuan, Yimo ini pada akhirnya akan gagal. Dengan ekspresi serius di wajah mereka, kelompok Flame Master menganggukkan kepala. Sepertinya perang dunia besar memang akan meletus sekali lagi. Namun, kali ini, tidak mungkin mereka akan membiarkan orang-orang ini lolos. Mari kita persiapkan persembahan. Begitu 3 pasukan aliansi besar tiba di sini, kita akan memanggil kakak perempuan senior. Ying Huan merenung sejenak sebelum berkata. Apakah kita akan memanggil paksa Life Dead Master? Kelompok Flame Master memandang Ying Huan sebelum mereka bertanya. Aku bisa merasakan sedikit riak dari tubuh kakak senior. Dia seharusnya sudah hampir pulih sepenuhnya.
Jadi, seharusnya tidak menjadi masalah bahkan jika kita memanggilnya, kata Ying Huan. Kelompok Flame Master mengangguk pelan. Kemudian, mereka ragu sejenak sebelum berkata, namun, aku khawatir kalian harus menggunakan kekuatan penuh jika ingin bertarung dengan Heaven Seed King. Ying Huan akhirnya terdiam. Sementara itu, dia mengepalkan tangan kecilnya erat-erat yang tersembunyi di balik sarung tangan putih salju yang panjang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya sebelum melihat ke arah lautan iblis yang kacau di kejauhan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, aku tahu. Jangan khawatir, serahkan Raja Kursi Surga kepadaku. Kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kebetulan, dia tidak ada di sana sekarang. Jadi, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menangani masalah ini sendiri. Kalau tidak, apakah dia sanggup mengambil keputusan seperti itu jika dia ada di sana? Kelompok Master Api saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka menghela napas dan mengangguk. Begitu kekuatan Ying Huan benar-benar terbangun, dia mungkin akan kembali seperti dulu. Mari kita buat persiapan yang diperlukan. Ying Huan tampak sedikit lesu saat melambaikan tangannya dan berkata, karena Flame Master dan yang lainnya tahu bagaimana perasaannya saat ini, mereka memilih untuk tidak berbicara lagi. Sebaliknya, tubuh mereka bergerak sebelum mereka menyampaikan pesan kepada 3 aliansi besar. Setelah mereka pergi, Ying Huan tanpa sadar menggigit bibir merahnya. Matanya, yang melihat ke arah lautan iblis yang kacau, menolak untuk bergerak. Mengapa kamu tidak menunggu dia keluar dari pengasingannya? Masih ada waktu tersisa. Ling Qingzu menggunakan matanya yang jernih dan cerah untuk menatap Ying Huan sebelum dia bertanya. Saya khawatir saat itu, saya tidak sanggup mengambil keputusan seperti itu. Ying Huan tersenyum dan berkata, tidak mungkin aku bisa tetap bersikap dingin seperti es di hadapannya. Terlebih lagi, seseorang harus memikul beban ini. Meskipun dia sangat luar biasa, dia masih memiliki kekurangan. Beban ini terlalu berat. Kalau dia yang menanggungnya, hatiku pasti akan sakit. Karena itu, aku lebih suka melakukannya sendiri. Ling Qingzu menatap Ying Huan dan berkata, namun, aku khawatir dia tidak akan menerima ini. Dengan bersikap seperti ini, bukankah itu sama saja dengan melarikan diri? Namun, di dunia ini, tidak selalu ada pilihan. Ying Huan berkata dengan tenang. Lagi pula, hanya orang bodoh seperti dia yang akan bertahan dengan keras kepala. Dia selalu percaya bahwa suatu hari, dia akan mampu menanggung beban ini. Senyum di sudut bibir Ying Huan menjadi pahit dan tak berdaya. Namun, bagaimana ini mungkin? Ling Qingzu berhenti bicara. Namun, Ying Huan berjalan ke arahnya sebelum dia tersenyum dan berkata, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di masa depan, tolong jaga dia baik-baik. Ling Qingzu menatap gadis di depannya, yang memiliki wajah cantik dengan sedikit kesan dingin, sebelum dia menjawab dengan lembut, berdasarkan apa yang kamu katakan, aku percaya bahwa kamu akan mengalami transformasi setelah kekuatanmu bangkit. Namun, percayalah, bahkan saat itu, ketika kamu melihatnya, sesuatu dalam dirimu akan berubah. Ada perasaan yang tidak bisa dibekukan melalui kekuatan murni. Ying Huan terkejut. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku juga berharap semuanya akan berakhir seperti ini. Di atas sungai yang gelap, lelaki di dalam peti mati itu perlahan berdiri. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya pelan sebelum menghilangkan sensasi pusing di benaknya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kekosongan di sekitarnya, yang sebelumnya memata-matainya, sebelum dia tersenyum tipis. Sepertinya musuh cenderung sering bertemu. Tanpa diduga, kamu telah berhasil bereinkarnasi. Tiba-tiba terjadi ledakan keras di dalam sungai yang gelap. Setelah itu, sosok hitam setinggi 100.000 kaki berjalan mendekat. Ketika dia mengayunkan 8 lengan iblisnya yang besar, bahkan ruang itu sendiri menjadi sangat terdistorsi. Raja Kursi Surga, apakah kamu akhirnya pulih sepenuhnya? Suara mendengung dari Raja Iblis Jahat Kosmik bergema di seluruh sungai kegelapan, menyebabkan gelombang besar terbentuk. Setelah itu, banyak pilar air hitam menjulang dari sekitar sungai. Setelah itu, 8 sosok muncul di pilar air ini. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka adalah Raja Kursi ketiga dan eselon atas penjara iblis. Kirim perintahku dan perintahkan mereka untuk melancarkan serangan habis-habisan.
Selama pasukan dari 3 pasukan aliansi besar belum berkumpul, kemungkinan besar kelompok Ice Master tidak akan berani datang sendiri, kata Heaven Seed King dengan santai. 3 aliansi besar diperlengkapi dengan baik. Dengan kekuatan kita sendiri, saya khawatir kita tidak bisa menghentikan mereka. Raja kursi ketiga mengerutkan kening dan berkata, biarkan mereka semua mati. Raja surga tersenyum dan berkata, dia memperlihatkan deretan gigi putihnya yang rapat sebelum berkata, merupakan kehormatan bagi mereka untuk melakukannya. Meskipun dia tersenyum, tidak ada emosi di matanya. Bahkan, sepertinya meninggalkan para prajurit Yimo itu tidak banyak memengaruhi emosinya. Kali ini, kami tidak akan membiarkan siapapun menghentikan kami. Pesawat ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali suku Yimo kami. Raja Langit membuka bibirnya dan tertawa. Tawanya mengandung kegilaan yang tak berujung saat dia berkata, aku akan membantu Kaisar menyelesaikan apa yang gagal dia lakukan saat itu. Ice Master, tunggu saja. Kali ini, kita tidak akan gagal. Aku benar-benar tak sabar melihat wajah-wajah putus asa kalian semua. Haha. Suara tawa yang agak rendah dan dalam menyebar jauh ke dalam kegelapan. Sungai itu mengalir. Sementara itu, di dalam kegelapan, banyak mata jahat terbuka. Sementara dunia luar menjadi gempar karena Yimo, tempat latihan yang terisolasi dari arus waktu tetap sunyi. Sementara itu, keheningan ini juga dipenuhi dengan kesepian yang luar biasa. Sosok yang duduk di puncak altar itu telah melakukan hal itu selama 1 dekade. Selama 10 tahun ini, pakaiannya perlahan-lahan menjadi compang camping karena terkikis oleh waktu. Bahkan, hanya penampilannya yang tetap tidak berubah. Namun, tekad di wajahnya tampak semakin jelas. Tidak ada sedikit pun kekuatan Yuan atau energi mental yang terpancar dari dalam tubuhnya. Bahkan, dia tampak persis seperti orang biasa. Dia tampak sangat lemah sehingga tidak ada yang akan memperhatikannya. Faktanya, hanya mereka yang memiliki indera sangat tajam yang mampu mendeteksi samar-samar ketajaman dan keperkasaan yang tersembunyi di balik penampilannya yang biasa. Keheningan ini berlangsung cukup lama. Sosok yang telah duduk diam selama 10 tahun itu tiba-tiba gemetar. Seketika, pakaian di tubuhnya berubah menjadi debu, sebelum berhamburan ke bawah. Setelah pakaiannya berubah menjadi debu, matanya yang tertutup rapat selama 10 tahun, akhirnya mulai terbuka pada saat ini. Matanya gelap seperti langit malam dan tidak menunjukkan fluktuasi apapun. Namun, meskipun penampilannya damai dan lembut, seluruh kekosongan mulai bergetar setelah mereka ditatap oleh matanya. Matanya bagaikan mata milik dewa, dan bahkan membuat dunia ini ketakutan. Matanya yang hitam pekat seakan meliputi seluruh dunia. Matanya tampak begitu misterius sehingga seseorang akan tanpa sadar terbius olehnya. Setelah Lindong terbangun dari sesi latihannya yang panjang, ia sempat linglung sejenak. Tak lama kemudian, matanya mulai kembali jernih seperti biasa. Kemudian, ia menundukkan kepala dan menatap tangannya yang panjang, sebelum senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Apakah ini level Master Istana Ilahi? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia merasakan bahwa dia telah maju ke tingkat yang relatif menakutkan. Ini adalah tingkat yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Bahkan, dia merasa bahwa sekarang, jika dia bertemu lagi dengan Raja Kursi Ketujuh dari penjara iblis, dia dapat dengan mudah melukainya dengan jentikan telapak tangannya. Selain itu, tidak ada yang perlu ditakutkan bahkan jika dia bertemu dengan Raja Kursi, yang setara dengan seorang ahli yang telah melewati 3 kesengsaraan reinkarnasi. Inilah kekuatan yang diberikan oleh istana ilahinya. Lindong memejamkan matanya sebelum sebuah pikiran melintas di benaknya. Setelah itu, dia melihat bahwa di antara alisnya, ada istana ilahi, yang sekarang memancarkan sinar cahaya ilahi setinggi ratusan ribu kaki. Sementara itu, ada energi mental yang tak berujung bersiul dan menari di dalam istana ilahinya. Faktanya, energi mentalnya sekarang memancarkan cahaya kekacauan primal yang samar. Ini adalah perubahan yang terjadi setelah mereka bergabung dengan Zenith yang misterius itu. Faktanya, perubahan kecil inilah yang menyebabkan energi mentalnya bermetamorfosis. Membuka matanya, Lindong perlahan berdiri. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya. Meskipun dalam 10 tahun terakhir, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya mencoba membentuk istana ilahi, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya juga telah meningkat secara signifikan.
Namun, setelah mencapai levelnya, dia tidak perlu lagi berpikir untuk membuat terobosan. Sebaliknya, yang dia pedulikan hanyalah bagaimana bertahan hidup dari kesengsaraan reinkarnasi yang menakutkan. 10 tahun. Seharusnya 1 tahun telah berlalu di dunia luar. Aku ingin tahu apa yang terjadi di luar sana. Lindong bergumam pada dirinya sendiri, sebelum ia meninggalkan kondisi kultivasinya. Setelah itu, ia mulai khawatir secara diam-diam di dalam hatinya. Bagaimanapun, bahkan sebelum ia memasuki pengasingannya, dunia luar berada dalam kondisi yang cukup buruk. Oleh karena itu, ia bertanya-tanya seperti apa situasinya sekarang. Dengan pemikiran ini, Lindong berhenti ragu-ragu. Dia berbalik dan membungkuk ke arah futon tua dan rusak di altar. Ini karena alasan besar mengapa dia berhasil membentuk istana ilahinya adalah karena dia telah menerima petunjuk ilahi. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa membentuk istana ilahi sebenarnya membutuhkan kekuatan zenit yang misterius itu. Untungnya, dia telah mempelajari seni penginderaan zenit dari Ling Qingzu. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan pernah bisa membuat langkah ini seumur hidupnya. Tentu saja, untuk mencapai level master istana ilahi, tidak hanya dibutuhkan bantuan dari kekuatan misterius itu. Selama bertahun-tahun, saat ia mencoba membentuk istana ilahi, meskipun sifat Lindong sangat berhati-hati, ia masih melakukan kesalahan beberapa kali dan hampir menyebabkan istana ilahinya runtuh. Untungnya, ia mampu menyelamatkan situasi. Jika tidak, kemungkinan besar ia akan tetap gagal. Saat Lindong membungkuk ke arah kasur itu mengeluarkan suara dengungan samar. Setelah itu, cahaya misterius perlahan muncul darinya. Cahaya berkumpul di atas futon itu. Samar-samar, cahaya itu tampak membentuk formasi misterius kecil. Ketika Lindong melihat formasi cahaya itu, dia langsung terkejut. Ini karena formasi cahaya itu persis sama dengan formasi alam semesta kuno di tubuhnya. Formasi alam semesta kuno di tubuh Lindong juga bergetar saat formasi cahaya ini muncul. Setelah itu, formasi itu kehilangan kendali dan keluar dari dalam tubuh Lindong, sebelum langsung bergabung dengan formasi cahaya itu. Keduanya menyatu. Tak lama kemudian, formasi itu menjadi semakin tidak jelas dan misterius. Sementara itu, fluktuasi kuno yang dipancarkannya menjadi semakin intens. Apakah ini roh formasi dari formasi alam semesta kuno? Lindong menatap formasi alam semesta kuno yang telah menyatu, sebelum ekspresi pemahaman melintas di wajahnya. Sejak dia memperoleh formasi alam semesta kuno, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Dari para anggota penjara iblis, dia mengetahui bahwa formasi alam semesta kuno diciptakan oleh leluhur simbol. Faktanya, banyak Yimo terbunuh olehnya selama zaman kuno. Namun, dia tidak tahu bahwa formasi alam semesta kuno di tangannya sebenarnya tidak sempurna. Pemandangan di depannya dengan jelas menunjukkan kepada Lindong bahwa benda yang hilang dari formasi alam semesta purba miliknya, sebenarnya tersembunyi di dalam futon tua dan rusak ini selama ini. Formasi cahaya itu mulai menyusut. Setelah itu, semua cahaya kembali ke futon. Selanjutnya, futon yang tua dan rusak itu mulai mencair. Akhirnya, api membubung sebelum gugusan cahaya luar biasa perlahan muncul darinya. Gugusan cahaya yang tidak biasa ini adalah lempengan batu hitam dan putih seukuran telapak tangan. Sementara itu, lempengan batu itu memancarkan nuansa kuno dan sunyi, serta terdapat banyak garis misterius yang terukir di atasnya. Lindong mengulurkan tangannya, sebelum lempengan batu hitam dan putih itu mendarat di telapak tangannya. Saat pertama kali menyentuh telapak tangannya, lempengan itu terasa dingin. Kemudian, Lindong mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum lempengan batu hitam dan putih itu berubah menjadi cahaya yang tidak biasa dan masuk ke dalam tubuhnya. Saat ini, formasi alam semesta kuno, yang diciptakan oleh leluhur simbol, akhirnya selesai. Setelah menyelesaikan formasi alam semesta kuno, kegembiraan tanpa sadar melintas di mata Lindong. Bagaimanapun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu secara kebetulan di tempat seperti ini. Terima kasih simbol leluhur. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah kehampaan dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Meskipun leluhur simbol sudah tidak ada lagi di sini, hal itu tidak menghentikannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Lindong tidak terus berlama-lama di tempat ini.
Sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum sebuah lingkaran cahaya perlahan terbentuk di kehampaan di depan altar. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke dalam lingkaran cahaya itu sebelum dia menghilang perlahan-lahan. Ruang kosong ini, yang dapat mendistorsi waktu, akhirnya menjadi sunyi sekali lagi setelah Lindong menghilang. Bahkan, hanya ada cahaya redup yang menyala di futon tua dan rusak itu, yang terletak di atas altar. Tampaknya cahaya itu sedang mengantar Lindong pergi. Aula Api Ilahi. Saat ini, tempat ini adalah markas besar aliansi Chaotic Dimensi dan ada banyak sekali sosok yang terbang di langit. Tempat ini tampak sangat ramai dan beberapa kali lebih ramai dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu. Tentu saja, tempat yang paling menarik perhatian di wilayah ini tidak diragukan lagi adalah benteng leluhur yang berdiri di langit. Faktanya, ada banyak sekali sosok yang berdiri tepat di pintu masuknya. Sementara itu, aura menakutkan menyebar dari dalam tubuh mereka. Ternyata mereka semua adalah ahli pamungkas yang telah melangkah ke tahap samsara. Di bawah sana, ada banyak orang yang menatap iri pada para ahli ini, yang akhirnya dapat memasuki benteng leluhur setelah melewati proses seleksi yang ketat. Lagi pula, selama setahun terakhir, banyak ahli tahap samsara mampu membuat terobosan setelah mereka memasuki benteng itu, dan maju ke tahap reinkarnasi yang sangat dihormati. Ini juga mengapa aliansi mereka tumbuh semakin kuat dan mereka sekarang mampu memukul mundur Himo. Pada saat ini, di bagian terdalam benteng leluhur, patung batu kuno di dalam kotak batu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Setelah itu, sosok kurus berpakaian hitam perlahan keluar dari dalam. Lindong keluar dari patung batu itu sebelum mengamati pemandangan yang sudah dikenalnya di depannya. Setelah 10 tahun berlatih keras, cahaya yang sudah dikenalnya akhirnya muncul di dalam matanya yang hitam dan tampak kesepian. Lindong menarik napas dalam-dalam. Segera, ia tersenyum lembut sebelum melangkah keluar. Sepanjang jalan, ia sesekali melihat beberapa ahli yang tengah berlatih dengan penuh semangat. Semua orang ini adalah praktisi yang kuat. Namun, ketika mereka melihat Lindong, mereka semua tercengang. Bahkan, mereka semua baru tersadar setelah Lindong berjalan melewati mereka. Apakah itu, Tetua Lindong? Dalam aliansi Chaotic Dimensi, Lindong memegang posisi tetua dan dia memiliki pangkat yang sama dengan Ying Huan dan yang lainnya. Ini tentu saja merupakan posisi yang sangat dihormati dan tidak mengherankan jika semua anggota aliansi tercengang saat melihatnya. Ternyata Tetua Lindong juga berlatih di benteng leluhur. Percakapan pribadi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Setelah itu, mereka semua terkejut. Ketika Lindong melewati mereka sebelumnya, tidak ada dari mereka yang bisa mendeteksi fluktuasi Yuan Power atau energi mental dari yang terakhir. Ini jelas bukan karena Lindong telah kehilangan semua kekuatannya. Dalam hal itu hanya bisa berarti bahwa Lindong saat ini telah mencapai tingkat yang jauh melampaui imajinasi mereka. Lindong mengabaikan keributan di belakang saat dia langsung menuju pintu depan benteng leluhur. Dia baru saja akan pergi ketika dia dihentikan oleh seseorang. "Saudaraku, apakah kamu sudah menyelesaikan pelatihanmu? Kalau begitu, silakan datang dan mendaftar. Kamu termasuk aliansi yang mana?" Lindong tampak bingung saat menatap pria parubaya itu, yang sedang menginterogasinya dengan piring giok di tangannya. Setelah itu, dia menggaruk kepalanya. Dia baru saja akan berbicara ketika seseorang dari samping tiba-tiba menarik pria itu ke samping. Sementara itu, orang lain itu, yang awalnya memiliki ekspresi tegas di wajahnya, tiba-tiba tersenyum sebelum berkata, "Penatua Lindong, dia pendatang baru dan tidak mengenali dirimu yang terhormat. Jika dia telah menyinggungmu dengan cara apapun, mohon maafkan dia." Penatua Lindong. Ketika mendengar nama ini, ekspresi wajah pria itu, yang sebelumnya menginterogasi Lindong, langsung berubah. Setelah itu, dia menatap Lindong dengan kegembiraan liar di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Lindong tidak bisa tertawa atau menangis, saat dia bertanya. "Haha, sejak Master Kuno membuka benteng leluhur setahun yang lalu, mereka mengizinkan banyak ahli tahap samsara untuk masuk dan berlatih. Pada saat yang sama, itu juga menghasilkan sejumlah besar ahli untuk 3 aliansi besar kita." Pria bertubuh kekar itu menjawab dengan hormat. 3 aliansi besar? Lindong terkejut. Ketika lelaki kekar itu melihat reaksi Lindong, dia tidak terkejut. Bagaimanapun, semua kejadian ini terjadi setelah Lindong mengasingkan diri.
Oleh karena itu, dia segera menjelaskan kejadian yang terjadi tahun lalu. Bahkan wilayah iblis dan 4 wilayah Suan juga terkena dampaknya. Ketika mendengar ini, Lindong menjadi bingung. Tanpa diduga, situasinya benar-benar berkembang seperti ini. Sepertinya penjara iblis benar-benar berniat memulai Perang Dunia Kedua. Para master kuno mengirim pesan beberapa waktu lalu, dan memerintahkan 3 aliansi besar untuk melenyapkan pasukan penjara iblis sesegera mungkin. Setelah itu, kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita dan menyerang wilayah Suan Barat untuk melenyapkan penjara iblis sepenuhnya. Saat ini, aliansi Laut Iblis Kacau kita sedang terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan pasukan penjara iblis di bawah pimpinan kepala aliansi Xinlian. Namun, pertempuran itu tampaknya menemui jalan buntu, kata pria kekar itu. Lindong mengangguk, namun, dia tidak bertanya di mana pertempuran itu berlangsung. Sebaliknya, hanya dengan satu pikiran, dia sudah mendeteksi aura brutal dan luar biasa di kejauhan. Aku akan pergi ke sana, kata Lindong. Begitu tetua Lindong bergerak, pasukan penjara iblis akan langsung runtuh. Pria kekar itu bersorak gembira setelah mendengar ini. Lindong tersenyum, lalu melambaikan tangannya. Setelah itu, di bawah tatapan terkejut kedua pria kekar itu, tubuhnya perlahan berubah menjadi ilusi sebelum menghilang beberapa saat kemudian. Ketika kedua pria kekar itu melihat metode Lindong yang tidak dapat dipercaya, keterkejutan dan kegembiraan yang mendalam melonjak di mata mereka. Laut Setan Kacau, wilayah Laut Utara. Selama setahun terakhir, wilayah laut yang luas ini pada dasarnya merupakan garis depan perang antara penjara iblis dan aliansi Laut Iblis yang kacau. Kedua belah pihak telah bertempur dalam puluhan pertempuran di wilayah ini dan setiap pertempuran merupakan pertempuran yang mengguncang bumi. Bahkan, seluruh lautan diwarnai merah darah, sementara langit dipenuhi dengan aura iblis. Saat ini, wilayah laut ini masih merupakan tempat paling berdarah di seluruh Laut Iblis Chaotic. Sebab, kedua belah pihak tengah terlibat pertempuran yang menentukan di wilayah tersebut. Agar aliansi Chaotic Dimensi dapat membebaskan pasukannya dan membantu 2 aliansi besar lainnya, mereka harus mengakhiri perang di Chaotic Dimensi sesegera mungkin. Sementara itu, penjara iblis telah mengeluarkan perintah paling keras kepada Yimo di wilayah ini, dan mereka harus menghentikan aliansi Chaotic Dimensi dengan cara apapun. Oleh karena itu, pertempuran yang paling intens dan menakutkan selama setahun terakhir meletus sekali lagi. Aura iblis melonjak ke segala arah sementara Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya meledak. Sekilas, orang bisa melihat banyak sosok bercahaya menyerbu ke arah pasukan penjara iblis bersama dengan niat membunuh yang mengerikan dan menakutkan. 2 aliran air yang sangat besar saling bertabrakan, sebelum teriakan perang bergema di langit. Di lautan, ombak besar yang berukuran ratusan ribu kaki, naik dan turun. Namun, suara gemuruh yang keras tidak dapat menutupi teriakan perang yang haus darah. Tang Xinlian berdiri di langit di belakang lautan pasukan aliansi yang tak berujung. Saat ini, dia mengenakan baju besi merah ketat yang lembut, yang memamerkan tubuhnya yang proporsional dan menonjolkan lekuk tubuhnya yang memikat. Sampai saat ini, wajah cantiknya terfokus dengan saksama ke medan perang ini. Teriakannya yang jernih dan dingin dibungkus dengan kekuatan Yuan, sebelum terus-menerus dikirim ke kejauhan, memimpin seluruh pasukan aliansi dalam prosesnya. Ia juga merupakan ahli teratas di Chaotic Dimensi dan faktanya, dalam hal senioritas, ia bahkan lebih tinggi dari Muluo. Namun, selama setahun terakhir, sejak Tang Xinlian mengambil alih aliansi Chaotic Dimensi, situasinya perlahan membaik. Oleh karena itu, kemampuannya kini diakui secara luas dan tidak ada seorang pun di seluruh Chaotic Dimensi yang tidak mematuhi perintahnya. Banyak perintah dengan cepat menyebar ke seluruh pasukan aliansi. Setelah itu, ekspresi merah menyala muncul di mata banyak ahli. Lagi pula, terlalu banyak orang dari pihak mereka yang terbunuh oleh penjara iblis selama setahun terakhir, dan dendam ini tidak akan pernah bisa dikubur. Karena tidak akan pernah bisa dikubur, mereka akan memusnahkan Yimo sepenuhnya. Raungan yang menggetarkan bumi bergema, sebelum banyak ahli menyerbu maju seperti air bah. Kekuatan Yuan mereka yang agung benar-benar menghancurkan semua Yimo di garis depan. Seluruh tempat berubah menjadi merah tua. Dengan ekspresi dingin di wajah cantiknya, Tang Xinlian menatap medan perang. Tak lama kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke langit.
Di sanalah para elit dari kedua belah pihak bertempur. Meskipun hanya ada sedikit orang yang terlibat, hasil dari pertarungan itu akan berdampak sangat besar pada keseluruhan pertempuran. Medan perang di langit hanya terdiri dari para ahli yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Sementara itu, lawan mereka adalah semua makhluk yang peringkatnya setara atau di atas Raja Yimo. Bahkan, ada banyak raja sejati juga. Untungnya, orang-orang yang merepotkan ini semua dihentikan oleh para ahli teratas dari aliansi. Tang Xinlian mengepalkan tangannya yang seperti batu giok sebelum dia melihat bagian tertinggi dari medan perang ini. Saat ini, riak-riak yang menakutkan dipancarkan dari tempat itu. Sementara itu, sosok berpakaian hijau hadir di antara awan. Berdiri di hadapannya, adalah Yimo raksasa berukuran 10.000 kaki. Yimo ini tampak sangat menakutkan dan ada selusin mata yang lebih besar di tubuhnya. Sementara itu, fluktuasi yang menakutkan dan brutal terpancar dari dalam tubuhnya. Yimo yang mengerikan ini terbentuk dari penggabungan 10 raja sejati dari penjara iblis. Setelah penggabungan tersebut, Yimo yang baru diciptakan menjadi sangat menakutkan. Bahkan, ia sebanding dengan seorang ahli puncak yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Dengan demikian, kemungkinan besar dalam aliansi Laut Iblis yang kacau, hanya Kingzi yang bisa menghentikan makhluk seperti itu. Jelas, pasukan Yimo menggunakan segala yang mereka punya untuk menghentikan pasukan aliansi Laut Iblis Chaotic menghancurkan mereka. Saat ini, wajah Kingzi tampak sangat serius. Setelah itu, cahaya hijau keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah, sebelum tubuhnya benar-benar membengkak dengan liar. Dalam waktu singkat, semua pakaiannya compang camping. Sementara itu, Kingzi telah berubah menjadi manusia seperti naga berukuran 10.000 kaki. Sisik hijau menutupi seluruh tubuhnya, sementara cahaya dingin berkilauan di atasnya. Selain itu, urat-urat hijau di lengan naganya bergoyang-goyang seperti naga kecil, sementara puluhan ribu tato cahaya naga hijau melingkari tubuhnya sambil meraung. Jurus naga terwujud langit hijau diciptakan oleh Kingzi. Oleh karena itu, saat ia menggunakan jurus bela diri ini, kekuatannya akan membuat siapapun tercengang. Kingzi melayang di langit. Ruang itu sendiri hancur saat ia berubah menjadi sinar cahaya hijau dan melesat ke arah iblis raksasa yang ganas. Tinju naganya bersiul sebelum puluhan ribu tato cahaya naga melonjak. Setelah itu, mereka mendarat di tubuh iblis besar itu dengan kecepatan seperti kilat. Bang bang bang. Menghadapi serangan Kingzi yang menakutkan, iblis besar itu meraung ke langit, lalu mengayunkan cakar iblisnya yang tajam dengan kejam. Bahkan, ia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur karena ia memilih untuk berhadapan langsung dengan Kingzi. Dua makhluk besar sedang bertarung di langit. Mereka tidak menggunakan teknik khusus. Sebaliknya, mereka mengandalkan kekuatan mereka yang menakutkan, yang bahkan dapat menyebabkan ruang itu sendiri meledak. Suara tinju yang rendah dan dalam, bahkan menenggelamkan teriakan perang dari seluruh tempat. Cakar naga tajam Kingzi dengan kejam menyapu tubuh iblis besar itu. Seketika, sepotong dagingnya, yang meneteskan darah hitam, terkoyak dengan paksa. Saat dagingnya terkoyak, iblis besar itu mengeluarkan raungan keras sebelum mendaratkan pukulan pada tubuh Kingzi. Kekuatan di balik pukulan itu menghancurkan sisik naga hijau di tubuh Kingzi dan mengirimnya terbang lebih dari 10.000 kaki. Jejak darah muncul di mata naga Kingzi. Punggungnya bergetar, sebelum sepasang sayap naga hijau besar, yang berukuran puluhan ribu kaki, terentang. Kemudian, dia mengepakkan sayap naganya sebelum bertabrakan dengan iblis besar itu sekali lagi. Tang Xinlian sedang mengamati pertarungan yang mengerikan di langit. Tiba-tiba, matanya yang cantik mengeras sebelum dia berteriak dengan suara dingin, "Unit ketiga, serang!" Tepat setelah dia berbicara, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meletus dari kejauhan di belakang pasukan Yimo. Setelah itu, banyak praktisi menyerbu ke arah mereka dari segala arah seperti bilah tajam, dan mereka benar-benar membelah pasukan Yimo menjadi dua. Penguatan tiba-tiba ini juga meningkatkan moral pasukan aliansi. Setelah itu, mereka perlahan-lahan memperoleh keunggulan. Pada saat ini, pasukan Yimo juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi. Sementara itu, suara gemuruh itu dipenuhi dengan kekerasan dan kegilaan yang tak ada habisnya. Raungan itu bergema di seluruh tempat.
Setelah itu, tubuh para Yimo elit di langit tiba-tiba hancur berkeping-keping. Setelah itu, mereka berubah menjadi sinar cahaya hitam sebelum melesat ke tubuh iblis besar yang tinggi di langit, yang saat ini sedang terlibat dalam perkelahian yang mengerikan dengan King Zi. Setelah iblis besar itu tiba-tiba menerima aliran energi yang menakutkan, tubuhnya yang besarnya ratusan ribu kaki benar-benar mulai membengkak sekali lagi. Bahkan, bekas luka berdarah besar muncul di permukaan tubuhnya. Jelas, ia mulai tertekuk di bawah tekanan. Iblis raksasa itu mengeluarkan raungan keras sebelum melancarkan pukulan ke depan. Pukulan itu menembus udara sebelum mendarat tanpa ampun di tubuh King Zi, membuatnya terpental. Sementara itu, sisik naga di tubuh King Zi hancur berkeping-keping sementara darah segar terus mengalir. Jelas, pasukan Yimo sudah gila. Iblis raksasa ini, yang terbentuk dari penggabungan banyak Yimo, kemungkinan setara dengan ahli puncak yang telah melewati 3 kesengsaraan reinkarnasi. Namun, ini juga batasnya. Jika mereka terus menambahkan lebih banyak Yimo, kemungkinan besar iblis raksasa ini akan menghancurkan dirinya sendiri karena tidak mampu menahan tekanan. Terlebih lagi, bahkan jika Yimo ini berhasil memenangkan pertarungan, tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Intinya, mereka mengorbankan nyawa mereka untuk menghambat pasukan aliansi. Ketika King Zi melihat ini, hasrat membunuh meledak di matanya. Setelah itu, dia mengeluarkan raungan dari mulut naganya, sebelum cahaya hijau menyapu tempat itu dan dia sekali lagi menyerang ke depan. Seketika, puluhan ribu tato cahaya naga berubah menjadi naga hijau besar setinggi 100.000 kaki, sebelum meraung dan menyerang dengan liar ke arah iblis besar itu. Lagi pula, tidak mungkin King Zi bisa mundur pada saat seperti ini. Jika dia melakukannya, itu akan memungkinkan iblis besar ini menyerang pasukan aliansi, yang pasti akan menyebabkan banyak korban. Iblis besar itu juga meraung liar. Kemudian, dia menatap King Zi, yang sedang menyerbu. Seketika, darah hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di mulut dan telapak tangannya yang besar. Akhirnya, dengan suara "bang" yang keras, darah hitam itu langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam, sebelum menghantam tubuh King Zi dengan kecepatan seperti kilat. Sisik naga King Zi langsung hancur. Setelah itu, tubuhnya yang besar terlempar ke belakang di depan banyak pasang mata terkejut dari pasukan aliansi. Bahkan, sebuah lubang berdarah besar telah muncul di bahunya. Raungan yang dipenuhi dengan hasrat membunuh dan kebrutalan keluar dari mulut iblis besar itu. Setelah itu, telapak tangan iblisnya yang sangat tajam melesat maju sebelum menghantam King Zi dengan kejam. Dari kelihatannya, iblis itu jelas ingin membunuh King Zi. Raungan penuh amarah terdengar dari para ahli top aliansi itu. Setelah itu, pilar-pilar Yuan Power yang mengerikan melesat maju dalam upaya untuk menghalangi iblis besar itu. Namun, iblis besar itu sama sekali mengabaikannya. Sebaliknya, iblis besar itu membiarkan serangan-serangan itu mendarat di tubuhnya, menyebabkannya gemetar hebat. Telapak tangan iblis itu menghantam tanpa ampun sebelum menghantam King Zi dengan kejam. Namun, saat kerumunan itu pasrah menatap tak berdaya dan menunggu King Zi menderita pukulan berat, suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar di langit. Seketika, telapak tangan iblis yang turun itu membeku. Banyak orang terkejut. Kemudian, mereka segera melihat ke atas King Zi sebelum melihat sosok berdiri di udara. Pria itu mengulurkan tangan kanannya sebelum dengan lembut menangkis telapak tangan iblis besar itu. Ada perbedaan yang mencolok dalam ukuran mereka. Namun, karena telapak tangan pria itu yang kurus, iblis besar itu tidak dapat bergerak. Tang Xinlian menatap sosok kurus yang tampak familiar itu. Awalnya, dia terkejut. Namun, tak lama kemudian, kegembiraan liar menyebar di wajah cantiknya.